Ada dua hal nih yang kalau kita bicara tentang internet untuk meningkatkan minat baca, artinya apa? Penggunaan internet atau sekarang kita sebut dengan penggunaan handphonenya itu kan lebih mudah ketika mengakses untuk koleksi-koleksi digital. Betul. Kalau kita mau dikasih motivasi, mau diarahkan kan, Iya. buat sahabat-sahabat Erlangga ini, oh ada buku-buku e-booknya Erlangga loh, yang bisa dibaca oleh sahabat Erlangga, atau ada bukunya Perpustakaan Nasional dalam bentuk e-Pusnas, buku digital yang bisa dibaca. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di AirPod, Erlangga Podcast bersama dengan penerbit Erlangga. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat menjalani aktivitas, dan tentunya tidak lupa juga kita tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa. Oke, kali ini podcast kali ini bersama dengan saya Rian dan Fiska. yang kali ini akan menemani sahabat Erlangga. Oke nih, kali ini Karian podcastnya sangat spesial banget karena bertepatan dengan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada tanggal 8 September 2020. Betul sekali, tema yang akan kami bahas spesial Hari Aksara ini tentunya sangat menarik. Jadi sayang banget nih apabila dilewatkan, khususnya untuk para sahabat Erlangga, orang tua dan juga siswa. Nah, tema hari ini adalah menciptakan masyarakat yang produktif di tengah pandemi melalui literasi. Wah, seru banget ya Karian pastinya. Pasti dong, dan tentunya kita juga tidak hanya berdua nih sahabat Erlangga. Kali ini kita akan bergabung bersama dengan seorang pustakawan Perpustakaan Nasional yaitu Bapak Suharyanto Malawa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak sehat. Rian, ya. Tetap semangat ya Pak, biarpun lagi pandemi gini kita juga harus tetap optimis kalau Indonesia pasti bisa melewati pandemi ini ya Pak. Pasti harus tetap semangat. Juga Oke. sahabat Erlangga semuanya. Amin. Oke deh. Oke nih Karian, aku mau spill dikit ke sahabat Erlangga di rumah. Bapak Suharyanto ini merupakan pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan Bapak Suharyanto menempuh pendidikan formal di bidang perpustakaan di D2 Ilmu Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. Lalu melanjutkan studinya S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Pajajaran. Dan juga S2-nya di Ilmu Perpustakaan Universitas Gajah Mada. Semua Wow. kampusnya keren-keren banget ya Kak ya. Banget, keren-keren sekali Bapak. Sebelum ngobrol lebih jauh nih Kak, aku mau informasiin dikit juga untuk sahabat Erlangga di rumah. Kalau berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksara itu berarti sistem tanda grafis yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili ujaran, jenis sistem tanda grafis tertentu misalnya aksara Pallawa, aksara Inka, dan huruf. Nah, namun sebenarnya apa sih sebenarnya aksara itu? Boleh nih Bapak dijelaskan ke sahabat Erlangga? Boleh buat sahabat Erlangga semua, kita bicara tentang aksara dalam rangka memperingati Hari Aksara Internasional. Begini Mbak Rian dan Mbak Fiska, sebelum kita membahas tentang aksara, tadi disebutkan namanya Suharyanto Malawa. Oke. Jadi Malawa itu sebenarnya nama penulis. Jadi nama benarnya itu Suharyanto, cukup Suharyanto. Oh, jadi Suharyanto baik. Malawa nama panggung ya Pak ya? Kenapa ditambahin Malawa? Ketika mencari penelusuran di Google itu, kalau pakai nama Suharyanto itu udah pasaran itu. Oh gitu. Jadi yang muncul banyak ya Pak? Banyak, tapi ketika Suharyanto Malawa udah tertuju kepada Suharyanto yang di Perpustakaan Nasional. Oh, ciri khas. Ciri khas. Betul. Nah, kita kembali nih sahabat Erlangga, kita bicara tentang aksara ya, Oke. dalam rangka kegiatan Hari Aksara Internasional. Jadi kalau secara etimologisnya dari bahasa Sanskerta itu aksara dari dua kata, a itu artinya tidak dan kasara. Kasara itu termusnahkan. Jadi apa a? Aksara yang tidak termusnahkan atau kekal atau abadi. Nah itu dari segi bahasa. Tapi kalau kita mau bicara tentang aksara itu bisa diartikan juga sebagai simbol visual yang tertera pada kertas seperti ini. Ini kan simbol visual ini, tulisan juga. Tapi aksara itu bukan hanya simbol yang tertulis pada kertas, ada juga di daun, bisa juga di pohon, bisa juga di batu. Nah, itu sebagai aksara. Nah, dalam kaitannya dengan aksara itu di Indonesia, perkembangannya itu dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya ini. Perkembangannya kita lihat nih, perkembangan dari aksara di Indonesia. Yang pertama tuh di era Hindu.
atau era Buddha Hindu atau Buddha. Nah itu di dalamnya ada aksara India. Lalu yang kedua di era Islam. Kalau kita bicara era Islam sudah barang tentu dengan aksara dari Arab. Lalu ada yang ketiga Eropa atau Latin. Nah itu terkait dengan aksara. Nah buat sahabat Erlangga, ketika kita bicara aksara jangan lupa main ke Perpustakaan Nasional, kunjungi ke Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan nomor 11. Di sana ada yang disebut dengan Geraha Literasi. Jadi kalau nanti sahabat Erlangga ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu aksara, bagaimana perkembangannya, bisa mengunjungi Geraha Literasi di Perpustakaan Nasional Jalan Merdeka Selatan. Nanti di sana bisa mengetahui semua sahabat Erlangga perkembangan dari aksara di Indonesia, perkembangannya. Nah, jenis-jenis aksara yang ada di Perpustakaan Nasional yang ditampilkan di Geraha Literasi itu ada 8 aksara. Nanti sahabat Erlangga bisa melihat tuh apa aja aksara yang ada di Perpustakaan Nasional yang ditampilkan di Geraha Literasi. Yang pertama, aksara Palapa. Jadi aksara Palawa ini di abad ke-5. Lalu ada aksara Kawi atau Jawa kuno, ada aksara Sunda, ada juga aksara Buddha, aksara Bali, aksara Bugis, aksara Jawi, dan juga ini aksara Jawi adanya di abad ke-15. Begitu Mbak Rian dan Mbak Rizka. Jadi kalau mau lihat lebih tentang aksara, ya silakan nanti berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Sahabat Erlangga bisa melihat tentang sejarah perkembangan aksara di Indonesia. Begitu. Wah, seru banget Seru ya. banget. Jadi walaupun di pandemi seperti ini masih boleh berkunjung ke perpustakaan ya Pak? Boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan dibatasi jumlah pengunjungnya. Tapi kalau untuk datang nih Pak, itu boleh langsung datang atau kita daftar dulu di online atau seperti apa Pak? Iya, nanti datang ke Perpustakaan Nasional, daftar dulu, nanti ada dapat nomor antrian, dilihat kondisinya di ruang layanan perpustakaan. Nanti kalau sekiranya masih penuh, belum bisa masuk, nanti dibatasi jumlahnya. Jadi di masa pandemi, Perpustakaan Nasional tetap melayani. Jadi bukan hanya melayani pemustaka yang datang ke Perpustakaan Nasional, tapi juga melalui layanan koleksi-koleksi digital. Jadi istilah pemustaka itu di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 itu sebetulnya pengunjung. Jadi yang masyarakat yang mengunjungi perpustakaan disebutnya pemustaka. Keren ya. Oke, baiklah nih Pak. Selanjutnya nih, Hari Aksara ini kan memiliki tujuan untuk mengingatkan masyarakat internasional akan pentingnya melek aksara bagi individu, komunitas maupun masyarakat. Nah, dari info yang kita dapetin juga nih Kak melalui media online, berdasarkan data UNESCO tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan. Hanya 0,01%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Minat baca Indonesia berada di peringkat 60, hanya beda 1 tingkat di atas Botswana, salah satu negara di Afrika yang berada di peringkat 61. Nah, berarti Miris banget ya Kak iya, ya. benar ya ampun. Jadi itu kan berdasarkan data di 2016 ya, Kak Betul, Fiska ya. Nah, betul. bagaimana dengan tahun ini nih Pak? Iya, ini seru nih kalau kita bicara tentang minat baca masyarakat. Tadi disebutkan kata miris gitu ya. Iya. Sekarang kita balik nih, bukan kata miris, kata positif, kata semangat. Gimana minat baca nanti bisa kita tingkatkan. Betul. Ya, terlepas dari beberapa survei kan mempunyai metode yang Berbeda. masing-masing metodenya berbeda-beda, bukan hanya peringkatnya juga kan memang metode pengambilannya yang berbeda-beda. Tapi saya ingin bicara sebenarnya juga minat baca masyarakat kita tidak rendah juga. Mungkin ada beberapa hal, misalkan ketersediaan buku yang masih tidak merata, ya nggak di masyarakat juga bisa juga adanya gempuran apa sekarang nih, media sosial. Jadi yang sekarang lebih senang ke media sosial. Tapi begini, kembali ke minat baca masyarakat nih, ada beberapa survei yang mengatakan itu rendah. Kita sekarang lihat kondisi bagaimana minat baca masyarakat di Indonesia. Nah, saya mengambil data dari kajian yang dilakukan Perpustakaan Nasional. Perbandingannya begini ya, ini saya bawa datanya juga ini. Kita lihat perkembangan tingkat kegemaran membaca ya. Dari tahun 2016 sampai yang sekarang nih 2019. Nah di 2016 itu memang masih sangat rendah.
nilainya 26,5. Itu lokasi kajiannya di 40 kabupaten kota di 20 provinsi. Nah, berkembang lagi kita coba lihat kajiannya yang dilakukan di tahun 2017. Ini sudah ada peningkatan yang tadinya 26,5. Ini hasil tingkat kegemaran bacanya 36,48. Masih rendah juga. Iya. Di tahun 2018 itu 52,92. Jadi sedang. Jadi kategorinya sudah kategori sedang. Yaitu di cakupan surveinya itu lebih ini lagi, lebih luas lagi di 102 kabupaten kota dan di 34 provinsi. Nah, yang paling terakhir ini kajian di 2019 itu nilainya 53,84. Jadi itu posisinya di sedang. Juga surveinya di 102 kabupaten kota dan 4 provinsi. Nah, bagaimana nih peringkat-peringkatnya? Dikatakan peringkat tinggi, sedang, dan rendah. Jadi kalau dikatakan peringkat rendah itu nilainya kurang lebih atau sama dengan 49,99 dari hasil penelitiannya ya yang dipakai. Lalu tingkat tengahnya 50,00 sampai 54,99 dan dikatakan tingkat tinggi atau atas itu 55,00. Nah, ini kondisi sekarang. Jadi kita semua mempunyai peran untuk meningkatkan minat baca di masyarakat. Kalau saya punya prinsip sebenarnya 3 itu kalau untuk meningkatkan minat baca di masyarakat ya. Untuk kita semua, untuk sahabat Erlangga. Yang pertama itu apa? Baca. Yang kedua apa? Tulis. Yang ketiga apa? Dipublikasikan dan disebarluaskan. Jadi baca, ditulis, dan dipublikasikan. Jadi jangan berhenti membaca juga ini. Ketika kita sahabat Erlangga semuanya sudah mulai membaca, mulai menulis, dituliskan. Setelah tuliskan, dipublikasikan dan disebarluaskan. Begitu kaitannya dengan kondisi minat baca di masyarakat saat ini ya, gemar membaca di masyarakat saat ini. Hasil kajian dari Perpustakaan Nasional. Oke deh Pak, kan dari data tersebut mana sih Pak daerah yang paling tinggi dan paling rendah untuk minat bacanya? Ada nggak sih? Ada. Jadi dari hasil kajian 2019 ini, Provinsi DIY Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan yang sangat tinggi. Jadi dengan nilainya itu 63,00. Kalau tadi kan sama dengan 55 kan, batasnya, tapi ini sudah 63,02. Itu untuk Provinsi Yogyakarta. Wow, keren banget. Berarti minat baca warga Yogyakarta sangat tinggi. Betul ya Pak ya? Kota pelajar gitu. Oke. Lalu yang terendah nih Pak? Yang terendah ada di Maluku Utara dengan nilai 45,52. Oh gitu. Jadi kalau untuk yang terendah itu ada gak sih Pak faktor-faktornya, mungkin karena memang belum tersedianya bahan baca atau minimnya informasi yang masuk ke daerah tersebut atau kayak gimana, biasanya apa sih Pak faktornya? Iya betul, salah satunya juga itu minimnya ketersediaan ya, ketersediaan buku, lalu juga yang tadi disebutkan adanya beberapa hal. Tapi begini, dari hasil kajian ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kenapa terkaitnya dengan minimnya atau tingginya gemar membaca ya. Nah, ini ada beberapa faktor di dalam kajian tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan jenis literatur bahan bacaan, ketersediaannya tadi ya. Lalu lokasi favorit membaca dan waktu membacanya ini menjadi juga faktor penentu. Itu di faktor internal ya. Lalu ada juga pilihan favorit topik bacaan, sesuai apa tidak topik-topik bacaan tersebut. Nah, ini yang nggak kalah menarik juga nih. Motivasi terhadap aktivitas membaca. Ini perlu adanya motivasi. Lalu yang kelima, format bahan bacaan dan cara memperolehnya. Nah tadi bagaimana cara memperolehnya, ketersediaannya tadi ya. Nah ada faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi kegemaran membaca masyarakat di Indonesia. Nah ini ada dari kajian ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor keluarga. Yang terkecil ya, faktor keluarga yang mempengaruhi kegemaran membaca. Lalu faktor lingkungan sekolah, karena ini kajiannya terfokus pada pelajar, maka dilihat lagi faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi kegemaran baca. Termasuk di dalamnya juga di faktor lingkungan sekolah,
apakah ketersediaan bahan bacaan yang ada di perpustakaan sudah memenuhi kriteria untuk para siswanya atau belum, dilihat. Lalu faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi kegemaran membaca. Nah, di masyarakat sekitarnya ada tidak taman bacaan atau perpustakaan umum, ini juga sangat mempengaruhi. Nah, yang keempat, faktor internet yang mempengaruhi kegemaran membaca. Nah, ini yang paling seru nih. Iya. Ternyata faktor tadi internet itu lebih ke apa ya Pak? Maksudnya lebih Ya. untuk keminat baca itu seperti apa sih? Nah, kalau kita bicara faktor internet, ada dua hal nih. Yang kalau kita bisa bicara tentang internet untuk meningkatkan minat baca, artinya apa? Penggunaan internet atau sekarang kita sebut dengan penggunaan handphonenya itu kan lebih mudah ketika mengakses untuk koleksi-koleksi digital. Betul. Kalau kita mau dikasih motivasi, mau diarahkan kan, Iya. buat sahabat-sahabat Erlangga ini, oh ada buku-buku e-booknya Erlangga loh, yang bisa dibaca oleh sahabat Erlangga, atau ada bukunya Perpustakaan Nasional dalam bentuk e-Pusnas, buku digital yang bisa dibaca. Itu artinya apa? Faktor internet dapat meningkatkan minat Baca baca. juga. Iya. Apa bisa faktor internet tidak meningkatkan minat baca atau justru malah bisa melemahkan? Bisa, kita lihat sekarang. Mudah-mudahan tidak terlalu makin tinggi penggunaan media sosial atau internet, misalkan untuk main game. Oh iya. Nah, ya kan, main game Benar bisa tuh, Pak. main game bisa berjam-jam nih. Iya. Nah, itu salah satu faktor juga. Jadi internet itu faktor yang eksternal bisa meningkatkan kegemaran baca, tapi justru bisa sebaliknya. Bisa untuk malah Melemahkan juga. iya. Nah, ini peran kita semua nih, peran di lingkungan keluarga, peran di lingkungan masyarakat itu sangat penting, terutama peran-peran kita yang ada di sekitar kita itu. Untuk sahabat Erlangga, gunakan internet untuk terus meningkatkan literasi. Gitu. Betul banget nih sahabat Erlangga ya, Kak Benar. Fiska ya. Jadi walaupun internet mungkin boleh ya Pak yang main game, tapi tetap nih game aja bisa berjam-jam, harusnya baca juga bisa dong, ya kan? Iya dong. Nah, aku mau nanya nih sama Karian. Karian tuh lebih suka baca di buku atau melalui handphone sih sebenarnya? Jujur nih Kak Jujur, Fiska. jujur. Kalau aku tuh memang lebih suka baca fisik sih buku. Oh, gitu. Iya, walaupun memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin aduh ternyata lupa dibawa nih bukunya. Kadang-kadang buka handphone juga. handphone, Nah, kalau Kak oke. Fiska sendiri nih? Kalau aku lebih suka buku juga sih Kak, sama. Terus aku lebih suka buku yang gak ada gambarnya nih Pak. Jadi kan kita lebih Buku yang bisa ada gambarnya. Iya, jadi kayak novel tuh semuanya tulisan gitu. Jadi kita lebih bisa berimajinasi gitu dibanding yang banyak gambarnya tuh aku kurang suka sih sebenarnya. Oke Kayak deh, wah makin seru ya. Tapi nih Pak, kan bisa dikatakan nih saat ini memang cukup tinggi nih jumlah masyarakat yang sudah tidak buta aksara lagi. Iya. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih di dalam benaknya Indonesia tuh masih rendah gitu Pak minat bacanya. Nah itu kira-kira faktor yang mempengaruhi hal tersebut tuh seperti apa sih Pak? Iya, yang saya bilang tadi kan ada beberapa faktor yang dari hasil kajian, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Tadi yang salah satunya faktor dari penggunaan internet, faktor keluarga, faktor lingkungan. betul. Ini ada menarik nih kalau kita bicara tentang minat baca ini, sekedar ini ya, intermezzo ya, selingan. Ketika kita bicara tentang minat bacanya rendah sekarang gini, kita biasa menggunakan HP ya, Betul. melihat WhatsApp. Betul Pak. Suka baca WhatsApp pagi-pagi? Suka. Dibaca. Kadang kita mengetik di handphone WhatsApp, Iya Pak. menyebarluaskan. Iya betul. Kadang belum dibaca, baru judulnya aja udah disebarluaskan. Udah di forward ya Pak. Itu sebenarnya minat bacanya, sebenarnya kegemaran bacanya tinggi atau rendah? Rendah sih itu. Kenapa rendah? Kan dia menulis, membaca juga. Kan belum dibaca semuanya tuh Pak. Kita udah langsung sebar aja, belum tentu juga beritanya bener atau hoax atau fakta gitu kan. Tapi paling tidak kita pasti melihat pesan-pesan di WhatsApp ya. Iya. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara seperti itu, ini potensi kita. Potensi untuk sahabat-sahabat Erlangga bahwa sebenarnya kalau kita motivasi dari tulisan-tulisan di WhatsApp, kita belajar menulis dari hal-hal yang kecil, bisa menjadi satu buku loh gitu. Catatan-catatan Iya. harian kan? Iya, Catatan iya. harian kita tulis pelan-pelan kan jadi bisa suatu untuk buku. Nah, saya pernah bikin itu kajian kecil-kecilan tuh, melihat
tulisan-tulisan di salah satu grup dalam 1 bulan, Mhm. ternyata hampir 536 halaman. Luar Wow. biasa. Wow. Tanpa sadar ya. Itu baru satu grup aja ya Pak ya? Satu grup. Satu grup. Dan itu langsung saya bikin kajian. Jadi ketika dalam waktu itu kajian saya 3 bulan. Jadi kita bisa tahu dalam 3 bulan itu, dalam satu grup itu apa sih yang dibicarakan, Oke. tentang apa sih, kenapa sih. Kalau grupnya yang tertentu, kalau saya kan grup pustakawan waktu itu kan. Iya. Nah itu dilihat, oh ya kemana arah minatnya teman-teman pustakawan untuk menulis. Nah sebenarnya penggunaan internet tadi yang kembali kita bisa gunakan untuk baca, menulis, publikasikan dan sebarluaskan gitu. Oke nih Pak, aku juga mau tanya nih. Kan minat baca di Indonesia itu tadi sudah dijelaskan agak kurang ya Pak ya, atau belum maksimal lah. Nah bagaimana dengan minat menulis nih Pak? Apakah kurang juga atau memang malah lebih besar minat menulis dibanding membaca gitu? Saya kira bisa nggak ya minat baca lebih tinggi, minat menulis lebih tinggi dari minat baca. Karena kalau tadi saya sebutkan baca, tulis, publikasikan. Publikasi. Berarti yang pertama Membaca terlebih dahulu. kalau membacanya sudah rendah, Berarti Otomatis menulisnya lebih juga rendah dari karena baca. ketika kita menulis kita harus membaca. Benar, Baik kembali ke tadi pertanyaannya, bagaimana sih perkembangan menulis kita. Nah, saya ambil data dari ini ya, data dari ISBN. Jadi kan penerbit suka Cantumkan ya Pak. Iya, memohon ke Perpustakaan Nasional untuk ISB, ada ISBN. kode. Iya. Kita ambil data dari ISBN tentang minat menulis nih. Saya ngambil datanya dari ISBN. Di tahun 2015 yang mengajukan permohonan ISBN itu ada 44.242 judul. Oke. Kita ambil data 5 tahun terakhir ya. Lalu di 2016 ada 56.875 judul. Meningkat. Meningkat Meningkat. banget. 2017 permohonan ISBN judulnya sebanyak 69.964 judul. Wow. Naik Makin lagi ya. banyak ya Pak ya. Lalu 2018 89.056 judul. Nah ini yang luar biasa nih. Ternyata di tahun 2019 yang mengajukan ISBN judulnya sebanyak 114.845 judul. Wow, banyak banget. Meningkatnya drastis banget ya Pak dari drastis. tahun. Tapi signifikan juga ya berarti ya. Iya Bisa dikatakan karena terus meningkat ya Pak. Nah ini sebanding dengan apa tadi? Sebanding dengan hasil penelitian tadi. Oke. Ya tidak? Iya betul. Yang penelitian di Perpustakaan Nasional setiap tahunnya ada peningkatan. Jadi Betul. kita lihat data dari peningkatan minat baca, kita lihat dari peningkatan pengajuan judul. Ini kita ambil data yang berbeda gitu ya, tapi kita coba samakan gitu kan ininya. Ternyata sama-sama ada peningkatan. Semoga ini semakin buat sahabat-sahabat Erlangga semakin meningkatkan kegemaran membacanya. Betul, jangan lupa Iya, juga betul. ajak teman-temannya, adiknya, kakaknya untuk terus membaca ya Pak, baca buku apa aja pokoknya. Mau buku novel, mau buku pelajaran, ya Iya. Pak ya. Referensi. Betul. Referensi. Nah kita lihat nih sekarang nih sebenarnya dari kondisi-kondisi yang tadi itu mana sih dari hasil penelitiannya yang paling banyak dibaca gitu ya, pilihan-pilihan topiknya. Nah ini ada pilihan topik juga, bacaan jenis fiksi, yaitu topik fiksi komedi itu 54%. Berarti paling banyak diminati itu ya Iya, Pak ya. ada fiksi misteri 38. Ini yang dari segi fiksi ya, topik-topiknya gitu. Tapi ada juga kalau kita mau lihat nih rata-rata juga ada seperti di sekolah juga ada buku-buku yang terkait dengan buku-buku umum. Topik sastra itu memang masih paling favorit 58%. Lalu diikuti topik agama 29%, lalu topik kesenian olahraga itu 29%, lalu yang di luar tadi ada 8-19%. Jadi sastra. Sastra Pak, masih nomor 1 itu sastra ya Pak ya. 29% itu. Oke. Bisa dikatakan masih banyak yang menyukai sastra ya Pak. Maksudnya bacaan, kadang-kadang kan kita berpikir aduh sastra tuh berat sekali, gitu bacaan berat ya Pak. Tapi ternyata masih jadi andalan untuk bacaan sahabat Erlangga ya. Saya dari kecil ini sahabat Erlangga sudah baca sastra. Saya punya taman bacaan SMP. SMP sudah punya taman bacaan. Lalu SMA taman bacaan itu plus toko buku. Makanya tadi saya bilang saya mengenal Erlangga itu sudah dari SMA.
Oh gitu. Karena sudah berkecimpung dalam dunia penerbitan buku, terutama buku-buku pelajaran Erlangga. Makanya ketika diundang, saya rasa-rasanya kembali ke masa SMA. Oh Ketika jadi berkecimpung dalam nostalgia buku. ya Pak ya. Jadi bersyukur bisa ke Erlangga, jadi bisa tahu di sini loh Erlangga gitu. Oke, waktu SMP nih Pak, waktu bikin taman baca, itu mendapatkan bukunya dari mana Pak? Apakah beli ataukah gimana gitu? Nah ini menarik nih, jadi ketika SMP itu pertama itu buku-bukunya dari buku sendiri dulu. Oke. Karena saya penggemar dulu bacaan-bacaan yang yang kayak silat gitu kan. Nah, itu koleksi pribadi dulu. Koleksi pribadi lalu dengan koleksi teman-teman dikumpulkan menjadi taman bacaan. Tapi taman bacaannya agak berbeda. Kalau di tempat baca gratis, tapi kalau dibawa pulang harus dibayar karena kami harus punya modal untuk beli buku lagi, Iya, beli benar, novel benar. lagi gitu. Belum lagi kalau lupa dikembalikan. Betul. Iya kan ya Pak, itu pasti ada dendanya tuh Pak. Iya gak sih? Biasanya ada dendanya tuh Pak kalau telat ngembaliin. Tapi saya pernah dimarahin sama guru itu. Kenapa tuh Pak? Waktu SMA iya, karena taman bacaan bukannya pas waktu belajar, kan rumahnya itu deket sekolah gitu kan. Nah ketahuan guru-gurunya yang nggak masuk itu pada baca Oh, komik gitu. Bacanya komik lagi. Baca komik gitu kan. Tapi itu iya kenang-kenangan masa SMA ya. Iya, seru sekali, seru sekali. Dulu juga Taman tuh saya bacaan. awal baca sastra itu Pak juga karena tugas sekolah awalnya. Aduh, pertama bisa nggak ya? Ternyata pas saya baca satu kali itu ketagihan banget Iya. loh Kak Fiska ya bacanya. Akhirnya saya beli lagi walaupun tipis-tipis segini sih Pak bukunya. Bukunya. Nah nih Pak, kan sebelum pandemi nih Pak ya, perpustakaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dengan adanya pembatasan sosial dan ruang gerak masyarakat selama pandemi, apa yang dilakukan Perpusnas agar kegiatan berliterasi tetap berjalan Pak? Ya, yang pertama ketika masa PSBB memang kami tutup ya di bulan Maret April ya. Nah, ketika peralihan PSBB peralihan itu sudah mulai dibuka tapi dengan ketentuan 50%. Nah, kami sudah mulai melakukan layanan yang datang ke perpustakaan. Tapi ada beberapa juga yang kami lakukan dari mulai bulan Maret. Jadi kami menyediakan koleksi-koleksi dalam bentuk digital. Oke. Koleksi digital. Salah satunya yang dikenal dengan iPusnas. Nah, di iPusnas itu sahabat Erlangga nanti bisa masuk ke Play Store, lihat iPusnas, bisa baca bukunya gratis. Oh berarti dalam Buku bentuk digital. aplikasi ya Pak Iya, ya? betul. Oke deh, namanya Buku-buku. iPusnas. Jadi kita nggak perlu datang ke perpustakaan untuk membaca, bisa lewat aplikasi itu ya Pak ya? Ya, itu tuh keren masalah. banget. Ada lagi yang lebih keren. Nah, Apa tuh? kan ketika masa pandemi kan sekolah kan pada ini di rumah atau Betul. mahasiswa terutama. Mahasiswa kan di rumah belajarnya. Nah, Perpustakaan Nasional juga menyediakan koleksi-koleksi digital penelitiannya yang dikenal dengan e-resource. Nah, itu jurnal-jurnal internasional itu bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa ketika ingin mencari sumber rujukan dari rumah masih tetap bisa mendapatkan akses informasinya. Untuk Oke. koleksi-koleksinya. Keren gitu. banget. Wah iya ini sangat membantu mahasiswa banget Yang ya Kak lagi Fiska mau ya. skripsi ya Pak ya? Iya tentu Coba apalagi deh, mau skripsi. kalian pernah gak ke Perpusnas? Pernah tapi udah kapan ya terakhir ya? Yang di mana Dan- Perpusnasnya? Nah kalau aku tuh Pak zaman kuliah itu yang pertama itu yang di Salemba tuh Pak aku. Terus bikin dapet kartunya gitu gak sih Pak? Dapet kartu kayak apa ya? Kartu keanggotaan Iya, perpustakaan ya. perpustakaan. Nah terus aku juga pernah yang ke Medan Merdeka. Merdeka Selatan, Iya. yang 24 lantai. Betul, itu bagus banget. Menghadap Monas. Sudah sampai Iya. ke lantai 24? Udah, aku udah foto Wow. di deket Monasnya, di depan kaca depan Monas tuh Yang aku udah mengarah ke foto. Monas ya? Iya, keren banget. Itu jadi kalau belum foto di situ belum gaul Pak. Betul. Gitu, bener gak Pak? Bener Betul, kan? Betul. Kalian pernah gak? Oke luar biasa berarti. Diajak. Aku ketinggalan dong ini. Diajak. Nah, ini terkait dengan ini tadi ya, terkait dengan yang saya sampaikan. Ini ada beberapa kebijakan yang Oke. dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam masa pandemi. Ini saya bacakan ya, karena ini menyangkut dengan kebijakan Perpustakaan Nasional. Yang pertama itu kebijakannya apa? Memperkuat layanan online Perpustakaan Nasional melalui perpustakaan digital. Yang Oke. tadi saya sebutkan ya. Iya. Jadi walaupun masa pandemi justru masyarakat bisa mengakses perpustakaan. Masih tetap bisa Iya. membaca buku. Nah, gitu. membuat berbagai paket informasi tentang pencegahan COVID-19.
Ada sendiri nih informasi-informasi tentang COVID-19 itu kan. Bagaimana pencegahannya, buku-buku pendoman, panduannya itu di aplikasi sendiri. Yang Semua namanya, informasi tentang corona ini ya Pak ya? Iya, kami siapkan Oke. itu panduan-panduannya di ini sendiri ya di Ipusnasnya. Lalu menyediakan fasilitas telekonferensi. Jadi kalau masyarakat atau komunitas nih sahabat-sahabat Erlangga atau masyarakat-masyarakat tertentu ingin mengadakan webinar-webinar bisa menggunakan fasilitas Perpustakaan Nasional. Jadi Wow. mengajukan permohonan ke Perpustakaan Nasional. Keren. Kita menyediakan untuk telekonferensinya. Jadi yang pelaksanaan webinar ya, kegemaran membaca, lalu ada layanan digital Perpustakaan Nasional itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan Indonesia OneSearch, koleksi digital e-resource yang tadi untuk penelitian, jurnal, lalu ada aplikasi mobile pengetahuan tadi Ipusnas ya. Nah, e-booknya itu ada 31.743 judul. 31.000. 31.743 judul. Silakan tuh mahasiswa, pelajar, sahabat-sahabat ya. Cukup dari rumah loh. Benar-benar effortless banget ya Pak. Maksudnya dari rumah aja kita udah bisa mengetahui banyak banget informasi Iya, dari aplikasi Ipusnas tadi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Itu 31 ya. Ada lagi database e-jurnalnya. Nah, ini buat sahabat-sahabat Erlangga nih yang lagi bikin tesis, skripsi. Betul. Perpustakaan Nasional punya 605,78 judul. Wow. Wow. Makin mudah aja ya Pak ya, Kalau tadi bersyukur 31, banget ini nih. 645.000 ya. Banyak banget jadi judul. referensinya ya Pak yang bisa diambil atau bisa Iya. dicontoh dari Perpustakaan Nasional, dari koleksi punya Perpustakaan Nasional ini gitu. Dan bagaimana cara mengaksesnya? Ya sekarang nggak usah dulu datang ke Perpustakaan Nasional, bisa kalau ingin menjadi anggota melalui pendaftaran online. Nah, benar. Silakan dibuka di webnya Perpusnas, perpusnas.go.id. Di sana ada pendaftaran anggota. Setelah menjadi anggota, sahabat-sahabat Erlangga sudah bisa mengakses koleksi-koleksi jurnalnya, koleksi-koleksi e-book yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Kita manjakan masyarakat, kita manjakan sahabat-sahabat Erlangga. Kurang apa lagi coba ya Pak ya. Iya. Tanpa harus capek-capek ke sana kita Datang, udah bisa sudah. dapat referensi yang begitu banyak Begitu dari Perpustakaan Nasional. Wow. Jadi Perpustakaan Nasional juga terus update ya. Betul. Jadi supaya ini sahabat Erlangga di rumah nih nggak usah bingung-bingung, walaupun di rumah masih bisa tetap akses buku-buku yang dibutuhkan. Nah lalu nih Pak, di masa pandemi ini kan kita disarankan untuk tetap di rumah aja ya Pak ya. Betul, setuju. Namun ada juga sebagian orang dalam keadaan tersebut bisa membuat produktivitasnya menurun. Nah menurut Bapak bagaimana sih agar kita tetap produktif dan berwawasan walaupun tetap di rumah aja nih Pak? Kuncinya satu, kemampuan literasi digital. Eranya era digital ini. Betul. Jadi di masa pandemi ya kita tidak bisa apa lagi, kemampuan di literasi digital. Nah ini tidak berteori. Saya ngambil pengalaman saya aja selama bulan Maret ya sampai 3 bulan terakhir ketika masa pandemi dengan kemampuan literasi digital, saya bisa menghasilkan 4 buah buku e-book Sangat kemarin. produktif sekali. Nah ini buku apa yang saya hasilkan? Yang pertama saya bikin himpunan peraturan tentang tentang corona. Oke. Itu yang peraturan-peraturan pemerintah saya kumpulkan itu. Saya kumpulkan menjadi satu buku tersendiri, himpunan peraturan tentang COVID-19. Jadi buku serinya COVID-19. Nah, Oh jadi berseri ya Pak bukunya? 4 seri itu. Oke. Yang pertama tuh buku peraturan-peraturannya itu. Nah, itu tidak hanya tadi saya bilang bukan hanya dibaca, ditulis, tapi juga harus dipublikasikan. Nah, ini saya publikasikan di penerbit Ikatan Pustakawan Indonesia. Dan dimasukkan ke Ipusnas, masyarakat bisa membaca secara luas. Berapa jumlah kopinya? 1.000 kopi. Wow. 1.000 kopi. Iya, disiapkan 1.000 kopi. Jadi masyarakat bisa membaca tentang COVID-19. Yang kedua, saya bikin buku juga lanjutannya nih, masih seri yang sama terkait dengan PSBB. Apa sih kaitannya dengan PSBB, seperti apa gitu kan. Nah, yang ketiga, setelah saya membuat tentang peraturan PSBB, ada yang menarik. Ini motivasi sendiri ya sebagai pustakawan. Ternyata masyarakat juga butuh pengetahuan, butuh referensi tentang apa sih penelitian-penelitian tentang corona, tentang COVID-19. Maka saya buat buku tentang sumber rujukan ilmiah. Isinya tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan corona.
Oke. Nah setelah itu saya tidak puas, bikin buku seri yang keempat. Masih ingin lagi ya Pak ya? Masih ingin lagi. Ini Masih ingin dengan terus kemampuan literasi. memberikan informasi kepada teman-teman di rumah juga gitu ya? Saya bikin buku glosarium COVID-19. Wow. Glosarium loh. Glosariumnya, daftar istilah tentang COVID-19 saya buat. Aha. Nah itu tadi yang awal kita sebutkan, harus ada kemampuan literasi Membaca. pembacaan juga, literasi digitalnya. Karena Betul. ketika saya bekerja di rumah itu membuat buku semuanya dalam dunia era digital, dengan laptop, dengan jaringan internet yang tadi kita kembali diskusi awal, bagaimana internet bisa meningkatkan kegemaran membaca, bahkan bisa lebih produktif menulis dan mempublikasikan. Nah ini dia nih, Pak Suharyanto adalah contoh benar-benar membaca, menulis dan mempublikasikan bacaannya ya Pak ya. Keren banget sih dan ada lagi yang produktif kelima. banget. Apa tuh Pak? Belum Boleh tuh Pak. Dari 4 buku itu saya ringkas menjadi 2 buah halaman. Saya kirimkan ke internasional. Dimuat dalam jurnal internasional. Internasional perpustakaan dengan IFLA ya. Nah itu memuat. Jadi cerita 4 buku itu saya publikasikan di dunia internasional di IFLA, majalah di IFLA itu, organisasi perpustakaan sedunia itu, kegiatan apa yang dilakukan di Indonesia selama COVID-19. Jadi melihat contoh nyata produktifnya untuk penulisan itu. Jadi udah 4 kita rangkum lagi, kita kirim lagi, kita publikasikan ke dunia internasional. Nah saya mau nanya nih Pak. Yang internasional itu berarti bilingual atau bagaimana Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja atau ada bahasa Indonesianya? Enggak ada. Jadi kalau bahasa Indonesianya kita muat nanti di jurnalnya IPI, webnya IPI. IPI itu Ikatan Pustakawan Indonesia. Oke, jadi memang benar-benar semuanya bahasa Inggris ya Pak untuk diajukan ke yang tadi perpustakaan internasional itu. Iya, ke organisasi perpustakaan internasional, IFLA, International Federation Library Association. Wah, keren banget nih sahabat Erlangga, Bapak Suharyanto benar-benar produktif banget untuk mengisi hari-harinya di masa pandemi. Nah, keren banget. Kuncinya apa? Kuncinya satu, harus baca. Membaca, betul. Kalau nggak baca nggak bisa ditulis. Iya, nggak bisa dipublikasikan juga. Iya, gitu betul. ya Pak ya. Gimana mau sampai publikasi tapi bacanya aja belum. Males. Nah nih Pak, apa sih tantangan untuk tetap produktif nih Pak di masa pandemi dan solusinya nih? Kan pasti kan di masa pandemi ini ada tantangan tersendiri dan solusinya itu seperti apa Pak? Ya gini, ada 3 tantangan yang perlu kita hadapi di dalam masa pandemi ini. Yang pertama adalah kemampuan literasi digital. Itu terus-menerus harus kita tingkatkan. Penggunaan media sosial yang harus kritis. Yang tadi kita cerita tuh, dapat informasi jangan cepat-cepat jangan asal di-share aja ya Pak ya. Tapi dipahami dulu, dicari dulu benar atau enggaknya ya Pak ya. Betul, informasinya benar atau tidak. Nah yang ketiga adalah kesadaran untuk melindungi orang lain di sekitar kita. Oke. Kesadaran untuk melindungi kita, keluarga kita, tetangga kita dengan kemampuan literasi digital kita. Betul. Kemampuan membaca kita. Betul. Jangan menyebar luaskan informasi yang belum tepat, belum pasti, belum tentu benar. Kan kemarin juga di masa pandemi banyak informasi yang betul banget tuh Pak. Yang hoax ya Pak ya. Yang simpang siur. Contoh aja misalkan, Kota Depok akan melakukan jam malam gitu. Iya. Nah, itu udah benar belum gitu kan? Kesannya jam malam tuh sepi nanti kita. Padahal pemerintah sedang mengatur. Iya betul. Sedang membatasi juga mungkin ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti benar-benar jam malam itu sepi. Orang nggak boleh lewat situ tuh bukan berarti kayak gitu ya Pak. Jadi kita harus benar-benar menelaah berita yang kita dapat juga gitu ya Pak ya. Nah biasanya kalau yang seperti itu pengalaman saya ketika masa pandemi kemarin itu. Kita cari benar-benar sumber aslinya, sumber rujukannya. Oke. Oh ya itu ada peraturan dari menteri atau peraturan dari kepala daerah, dari gubernur. Itu yang kita cari sumber pertamanya. Karena itu sumber yang valid. Makanya saya kenapa membuat himpunan peraturan biar menjadi sumber yang valid. Seperti apa sih terkait dengan COVID-19 ini. Oke deh. Oke nih Pak, aku juga mau nanya nih. Manfaat literasi itu apa sih Pak yang utama di masyarakat saat pandemi ini, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas diri atau bahkan produktivitas di masyarakat sekitar kita juga gitu. Iya, nih sebelum kita bicara manfaat, memang ada beberapa kendala ya ketika di masa pandemi. Yang pertama terkait dengan jaringan.
pasti itu tidak semua tempat jaringannya bisa stabil. Yang kedua sarana prasarananya, apa jenis HP-nya, Betul. jenis komputernya atau jenis laptopnya yang digunakan itu juga menjadi kendala-kendala. Walaupun itu tetap harus tetap semangat lah. Nah ini lagi-lagi nih yang dalam tataran praktis tadi kan, dalam masa pandemi. Ya tadi contohnya yang bisa produktif dalam membuat buku, menulis, dimanfaatkan betul-betul kan dengan waktu yang ada. Ada yang menarik nih sebenarnya ketika masa pandemi ini kalau kita lihat ini, terutama di sekitaran kita lah, sama mungkin di Mbak Rian gitu, Mbak Fiska. Banyak nggak di antara kita sekarang ini yang mulai menawarkan produk-produk, baik melalui WhatsApp, grup WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook. Banyak sekali. Banyak Pak. banget, Iya, Pak. betul. Yang tadinya tidak terbiasa dia menawarkan produk seperti kue, makanan atau baju itu Pak, kan. ya. Nah itu juga kan yang tadinya di sekitaran kita lah yang tadinya tidak terpikir untuk itu kan banyak juga. Itu juga salah satu meningkatkan produktivitas di masa pandemi. Ya nggak? Ini yang kita rasakan aja. Dan saya merasakan betul tuh di sekitaran kantor, di sekitaran keluarga bahkan. Tiba-tiba kakak atau adik nawarin, ada jilbab bagus loh. Harga keluarga katanya. Iya, harga keluarga 3 kali bayar bisa gitu ya Pak ya. Itu salah satunya yang praktis-praktis ya. Yang di masa pandemi ya tetap semangat, kita tetap terus produktif. Betul. Di masa pandemi itu. Jadi muncul inovasi-inovasi baru ya Pak ya. Betul. Pada saat masa pandemi gitu kan. Iya, muncul kreativitas baru juga. Benar kan. Berwirausaha tidak menghalangi ya pandemi ini ya. Misalkan tantangan juga nih, tantangan untuk dunia penerbitan kita nih. Termasuk salah satunya Erlangga nih. Misalkan untuk sahabat-sahabat Erlangga yang punya produktivitas untuk menulis, diajak gabung nih sama-sama bikin grup untuk apa gitu. Oh iya, untuk sharing juga bisa ya Pak ya. Atau bikin kegiatan-kegiatan dari penerbit-penerbit untuk masyarakat yang sudah mulai menulis, boleh diterbitkan di penerbit tertentu nih, penerbit A difasilitasi, misalkan dikasih bimbingan cara penerbitannya gimana, cara penulisannya gimana, bikin workshop untuk penulisan, untuk masyarakat, untuk sahabat-sahabat Erlangga. Ini saya kira kalau semua masyarakat berperan, insya Allah bisa terus produktif masyarakat. Kita buat yang positif dan semangat. Betul Pak. Karena memang positive vibes itu sangat penting ya Pak ya, sangat diperlukan untuk kita juga bisa lebih maju lagi gitu kan ya Pak ya. Setuju. Gitu. Oke, kita masuk sekarang ke sesi quick question untuk Bapak Suharyanto nih. Nah, Bapak cukup jawab singkat dan juga cepat ya Pak ya. Oke, pertanyaan pertama boleh nih dari Kak Fiska? Jawabnya apa nih? Ya, tidak atau gimana? Enggak, sebutkan, coba contohin Kak Fiska. Sebutkan 5 makanan favorit Pak Suharyanto. Pak cepat jawab. Pasti harus mikir juga kan. Tapi harus cepat ya Pak, jangan lama-lama. Durasi. Enggak. Oke. Tadi nggak dapat bocorannya tuh. Bagus ini tuh berarti surprise. ya. Iya, yang ini surprise buat Bapak Suharyanto. Oke, Onti, yang pertama sebutkan 5 buku yang menurut Bapak harus dibaca oleh anak Indonesia. Buku tentang cerita rakyat. 1. Buku tentang agama, religi. 2. Ya, buku agama, buku tentang novel. 3. Buku tentang pastinya buku pengetahuan umum. 4. Dan jangan lupa juga baca buku pelajarannya. Wow. Oke. Dicatat ya sahabat Erlangga, jangan sampai lupa. Oke, yang kedua Karian. Oke, selanjutnya nih Pak, sebutkan 5 cerita rakyat Nusantara yang menurut Bapak paling edukatif. Paling edukatif. Iya, betul Pak. Sangkuriang. 1. Terus Maling Kundang. 2. Terus buku cerita rakyat Kancil bukan. Ayo Pak, waktunya tinggal 2538 detik lagi. 3 Kancil, buku 1. Ayo Pak, Lewat. Bapak pasti bisa. Kita yakin ya Kak. Nggak ada bocorannya ini. Padahal ada buku 34 cerita
rakyat itu. Ayo. Oke. Next Tidak aja ya, apa-apa, Pak. kita next. Oke. Berarti Bapak hadiahnya dikurangin 1 ya Pak ya. Terus perpustakaan Indonesia mana saja yang wajib dikunjungi? 1 aja Pak. Yang wajib dikunjungi di perpustakaan di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia yang wajib dikunjungi di Riau. Di Riau apa tuh Pak nama perpustakaannya? Dinas Perpustakaan Umum Provinsi Riau. Dicatat, sahabat Riau, jangan lupa datang ke perpustakaan Riau. Nanti bagi yang wisata ke Riau juga nih, dicatat itu salah satu destinasi wisata. Bisa betul, ya Pak ya? betul. Masukin ke bucket list kalian. Oke, lalu selanjutnya buku yang menurut Bapak menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dengan baik. 1 aja Pak. Iya, 1 buku Pak. 1 buku. Yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dengan baik. Terakhir baca, tunggu. Buku kekayaan Indonesia. Oke Pak, 2 juta rupiah. Kayaknya lewat nih bukunya, tunggu. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kita masih memberikan Bapak kesempatan untuk, karena kita juga mau tahu ya. Benar Kak banget. Fiska ya, buku apa sih Pak kira-kira? Kalau itu saya kaitkan dengan ini deh, buku yang ada di rumah. Saya punya boleh. buku 34 cerita rakyat Indonesia. Jadi itu termasuk di dalamnya tentang adat istiadat. Oke, jadi emang banyak banget menggambarkan kekayaan di budaya juga ya Pak ya, budaya di Indonesia yaitu 34 cerita rakyat Indonesia. Nah, bisa jadi referensi bacaan di rumah juga tuh buat sahabat Erlangga. Jangan males untuk baca ya Pak ya, karena betul banget. tadi yang kayak Bapak bilang main games aja bisa lama, masa baca kita nggak bisa lama gitu. Iya ya betul. kan? Pak, tapi ngomong-ngomong kalau baca itu memang kita juga mesti nyari kenyamanan kitanya juga nggak sih Pak? Atau sebenarnya ya setiap hari baca aja 1 paragraf atau lama-lama juga akan terbiasa. Menurut Bapak bagaimana tuh? Kalau saya punya kebiasaan karena ini perjalanan dari rumah ke kantor itu naik kereta gitu kan. Biasanya di kereta Baca ya baca, Pak? pulang, berangkat dan pulang. Nah, kesempatan untuk mencari referensi, membaca gitu kan. Nah, kalau udah di rumah dituangkan dalam bentuk gagasan, ide untuk ditulis. Oke, biasanya suka baca buku apa nih Pak? Sekarang ini lebih banyak baca-baca buku tentang metode penelitian. Oke. Kalau kalian sukanya baca buku apa nih? Untuk sekarang apa ya? Novel mungkin. Novel sama banget. Aku tuh suka novel, terus yang romance, yang drama. Oke, baiklah. Yang fantasi-fantasi tuh aku suka tuh Pak. Karena emang anaknya drama banget sih. Oke, kalau gitu Pak Suharyanto terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Semoga nih apa yang sudah kita diskusikan, kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk sahabat Erlangga di rumah. Nah, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari Bapak nih, adakah pesan untuk sahabat Erlangga di rumah nih Pak? Ya, buat sahabat Erlangga, pesannya 3. Yang pertama, baca. Yang kedua, tulis. Yang ketiga, publikasikan. Baca, tulis, dan publikasikan. Singkat, padat, dan jelas ya Pak. Simple tapi apa? Past tense. Enggak ya? Oke deh. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat Erlangga di rumah ya. Dan jangan lupa untuk rajin membaca ya Pak ya. Pokoknya baca apapun dibaca gitu. Boleh Iya, ditutup, betul. boleh yang ini nggak? Pantun penutup. Wah, boleh boleh banget banget, ya Pak, boleh banget. Baca buku di perpustakaan. Cakep. Menambah ilmu dan pengetahuan. Cakep. Sungguh mulia profesi pustakawan. Cakep. Gemar baca selalu ditingkatkan. Mantap. Luar biasa. Oke, keren banget nih Bapak udah penulis juga, terus juga jago pantun. Itu karena apa? Karena rajin membaca ya Pak ya. Oke deh, semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu dari perbincangan kita kali ini, dari AirPod kita kali ini. Betul sekali. Oke, kalau begitu sekian AirPod kita kali ini. Terus saksikan AirPod hanya di YouTube pada kanal Erlangga Inspirasi Channel. Kami masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas bersama.
Dan semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti pulih. Dan terima kasih. Sampai jumpa.